Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Umayyah, NIM 857369214. Saya mahasiswa UT Bogor semester 7B. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah praktikum. Yang pertama, jenis-jenis gelombang, yang kedua ada sifat-sifat cahaya, yang ketiga ada cermin cekung dan lensa cembung, yang keempat ada kelistrikan, dan yang terakhir ada alam semesta. Mohon disimak videonya ya. Pertama, jenis-jenis gelombang. Gelombang terbagi menjadi dua bagian, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, ambil selingki, rentangkan di atas lantai yang licin. Ikat salah satu ujung selingki pada tiang yang cukup kokoh. Ketiga, usuklah ujung selingki yang Anda pegang itu dengan cara menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke kiri dan ke kanan. Yang keempat, usik lagi ujung selingki berulang-ulang seperti langkah B. Yang keempat, ikatlah karet gelang di tengah-tengah selingki, lalu usik lagi ujung selingki yang Anda pegang berulang-ulang. Yang kelima, lakukan percobaan dari langkah 1 sampai ke 4 sekali lagi. Kali ini selingki diganti kabel listrik. Yang terakhir, ambillah selingki, rentangkan di atas lantai yang licin, ikat salah satu ujung pada tiang yang cukup kokoh atau dipegang dengan Anda. Jadi, gerakan ke kanan dan ke kiri itu dinamakan dengan gelombang transversal, karena ciri gelombang ini yaitu adanya puncak dan juga lembah. Sedangkan gerakan ke depan dan ke belakang itu dinamakan gelombang longitudinal karena adanya rapatan dan renggangan. Sifat pemantulan gelombang. Siapkan alat dan bahan seperti kolam dan batu kerikil, lalu jatuhkan kerikil ke atas permukaan air. Kemudian amati gelombang yang terjadi di permukaan air, bagaimana bentuk gelombangnya. Nah, jadi ketika kerikil dijatuhkan ke permukaan air, tampak gelombang berbentuk lingkaran konsentris yang merambat menjauhi titik jatuhnya kerikil. Saat gelombang mencapai dinding kolam, gelombang tersebut memantul dan bergerak kembali ke arah sumber dengan bentuk yang mirip dengan gelombang datang. Kedua, ada sifat cahaya. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pemantulan cahaya, yang kedua ada pembiasan cahaya, dan yang terakhir ada difraksi, interferensi, dan dispersi. Pertama, siapkan alat dan bahan, lalu rakitlah seperti pada gambar, dan amati. Nah, jadi pemantulan cahaya pada cermin cembung itu menghasilkan sifat bayangan maya tegak dan diperkecil, sedangkan pada lensa cekung menghasilkan bayangan yang berbeda-beda tergantung posisi benda terhadap titik fokus dan pusat kelengkungan. Pada pembiasan cahaya terjadi peristiwa pembelokan arah rambat cahaya ketika cahaya melewati dua medium yang memiliki indeks bias berbeda. Pembelokan ini terjadi karena perubahan kecepatan cahaya saat memasuki medium yang lebih rapat atau kurang rapat secara optik. Pada kisi difraksi menggunakan kaset CD, terlihat spektrum warna yang muncul akibat dispersi cahaya putih. Warna yang tampak yaitu seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Terakhir, alam semesta terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, udara dan batuan. Siapkan alat dan bahan. Kedua, siapkan 2 lilin yang sama ukurannya, lalu letakkan kedua lilin di atas piring dan beri jarak antara lilin sekitar 30 cm. Nyalakan kedua lilin tersebut, lalu bandingkan lama lilin menyala antara kedua lilin tersebut. Dari hasil pengamatan bahwa nyala lilin masih menyala dengan stabil di dalam gelas. Oksigen di dalam gelas masih cukup sehingga api belum padam. Tapi ketika beberapa detik, api tampak lebih redup dibandingkan jika terbuka karena oksigen di dalam gelas terbatas.
Selanjutnya, batuan. Siapkan alat dan bahan, lalu ambillah beberapa batuan dan cucilah dengan air sebersih mungkin. Cobalah diremas, dicungkir dengan kuku, ditarik dan dipukul. Lalu timbanglah massa batuan dengan raca. Ukur volume batuan dengan cara memasukkan batuan ke dalam gelas yang berisi air, tidak penuh. Lalu catat volume air sebelum batuan dimasukkan dan catat volume air setelah ada batuan. Hitunglah massa jenis batuan tersebut. Hasil pengamatan. Kedua, panas matahari dan gerhana. Siapkan alat dan bahan seperti pada gambar. Lalu isilah kedua tempat air dengan air dingin yang sama banyaknya. Ukur dengan termometer suhu dingin. Catat dalam lembar pengamatan. Tempatkan kedua tempat air tersebut di bawah sinar matahari. Tempatkan lempeng plastik transparan di atas salah satu tempat air dengan jarak sekitar 10 cm dari permukaan air dalam tempat air. Amati temperatur air pada kedua tempat air tersebut setiap 30 menit sekali selama 10 kali pengukuran. Pada gerhana, tuliskan bulan pada bola pingpong, matahari pada senter, dan gambar bola plastik sebagai globe. Tusuk bola pingpong tersebut dengan statis berkawat runcing sehingga dapat berdiri tegak. Lakukan hal yang sama untuk bola plastik. Ikatlah lampu senter pada statis berkawat runcing, susun di atas meja dalam ruang gelap. Ketiga peralatan tersebut seperti pada gambar. Nyalakan lampu senter, amati dan gambar jalannya sinar lampu yang mengenai globe. Catat dalam lembar pengamatan. Susun percobaan seperti langkah 4 dengan merubah posisi bola pingpong dengan bola plastik. Desain percobaan seperti pada gambar 9.8. Nyalakan lampu dan amati dan gambarlah jalannya sinar yang menimpa bola pingpong yang diterima oleh globe. Catat dalam lembar pengamatan. Hasil pengamatan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.